Selamat malam pemirsa, tadi kita sudah mendengar secara seksama komentar dari masyarakat sudah menuai pro dan juga kontra. Wacana Presiden 3 periode ini sangat menghebohkan kita semua karena diusung oleh sebuah relawan yang baru saja lahir. Jokpro, apa sebenarnya tujuannya? Sebenarnya apa yang menjadi motif dibalik itu? Apakah tidak melanggar konstitusi? Apakah masih ada celah dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengusung 3 periode? Bahkan yang diusungkan ini tidak tanggung-tanggung ya Maria, duetnya duet maut ini. Antara Presiden Joko Widodo sama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang sebelum menjadi lawan, sekarang mereka ingin ikat menjadi satu seperti itu. Karena ada yang mengatakan bahwa sejumlah orang-orang di sekeliling istana kemudian yang bermanuver untuk menggolkan hal ini, wacana 3 periode, atau justru sebenarnya ada segelintir orang yang ingin menikmati hasil dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang akan menggolkan wacana 3 periode di kemudian hari. Untuk siapa sebenarnya? Kepentingannya apa? Kita dengarkan dulu Leandro, salah satu orang pertama yang kemudian menggemakan wacana 3 periode, Muhammad Kodari, penasihat Jokpro berikut ini. Pak Prabowo ini merupakan dua tokoh yang merupakan titik temu, baik pada level masyarakat maupun pada level elit. Wah, ini akan menjadi aliansi besar nasionalis Indonesia. Ya, kalau cuma satu pasangan, maka kemudian tidak ada ruang bagi elemen-elemen seperti yang sudah-sudah, ijtima ulama segala macam itu untuk memprovokasi calon presiden untuk menggunakan isu-isu agama seperti yang sudah-sudah. Sehingga kalau tidak ada isu agama masuk ke sana, maka insya Allah pilpresnya akan berjalan aman, damai. Dan jangan dibantah, jangan naif ya, termasuk teman-teman saya akademisi gitu ya, jangan naif. Realita 2014, 2017, 2019 adalah fakta yang nyata gitu. Dan Anda tahu nggak, sadar nggak ya bahwa sebetulnya Indonesia ini sekarang secara elektoral itu sudah terbagi dua. Kalau lihat hasil pemilu tahun 2000. Kabarnya dari Jokpro punya data, tapi dari pihak istana Maria langsung bereaksi dan menanggapi tanggapan dari Bang Kodari. Kita simak bersama ini pernyataan dari Fajrul Rahman. Kami mengingatkan kembali bahwa Presiden Joko Widodo tegak lurus terhadap konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, dan setia terhadap amanah reformasi 1998. Juru bicaranya sih mengatakan ingin taat konstitusi. Kita dengarkan langsung pernyataan dari orangnya langsung. Presiden Joko Widodo yang sudah 2 kali sebenarnya mengungkapkan Desember 2019 dan juga Maret 2021. Nggak mau sama sekali. Katanya nggak mau, kita dengarkan. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya. Ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Apalagi yang harus saya sampaikan, bolak-balik ya sikap saya nggak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi, dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Tidak ada niat dan juga tidak ada minat. Sekarang fokusnya masih mau pandemi. Mungkin dari yang bersangkutan tidak ada niat, tapi bagaimana dengan yang mengatasnamakan relawan Jokpro? Katanya punya survei yang menunjukkan bahwa banyak sekali pemilih yang ingin Jokowi maju lagi. Kita akan bahas lebih dalam, kami juga libatkan Anda pemirsa bertanya langsung dengan Kodari, dengan Adi Armando, dengan Adi Praitno. Bisa Anda tanyakan, mention namanya saja. Iya, langsung melalui line Twitter kami di @catademokrasi. Langsung saja kita panggil narasumber pertama kita, Bang Ade Armando, Direktur Komunikasi Saiful Muzani Research and Consulting. Silakan. Selamat malam, Bang Ade Armando. Sehat Bang Adi. Sudah kita siapkan kursinya Bang Adi. Kemudian Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Praitno bisa bergabung bersama kami. Mas Adi Praitno di sisi kiri boleh diisi. Silakan. Mas kursinya Mas. Mas Adi, selamat malam. Sehat Mas Adi. Dan selanjutnya the man of controversial kalau kata Mas Adi, kita panggil pada malam hari ini, Muhammad Kodari. Selamat malam.
kita sebutnya pada malam hari ini bukan lembaga surveinya, tapi Muhammad Kodari, penasehat Jokpro. Gerakan Jokowi tangannya Prabowo. sudah menandakan apa ini? Bang Kodari sehat, Bang Kodari assalamualaikum Bang. Alhamdulillah, Persatuan Indonesia. Oh, Persatuan. Wah, mantap. Kita juga melibatkan dari sambungan Zoom ada Mas Arief Puyono, politikus Partai Gerindra. Selamat malam Mas Arief Puyono, sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam semuanya, Mas Kodori, Mas Adi, Bang Adi Armando, sehat-sehat semua. Alhamdulillah sehat, suara sudah jelas. Mas Arief bisa bergabung dari awal hingga akhir Mas di dialog ini secara Zoom. Bang Kodari, kami penasaran Bang Kodari. Terpikirkan Bang, Jokpro baru lahir ini langsung menggagas Jokowi duet sama Prabowo maju 3 periode. Seperti apa ini? Ya, jadi pertama adalah gagasannya dulu ya. Dari dulu saya itu punya concern besar terhadap pemilu kita yang sekarang sudah berbeda Bang Ade ya. Mas Adi berbeda dengan 2004, 2009. Kalau dulu itu isu primordial itu ada, tetapi gemanya tidak seperti pada saat ini ya. Satu karena memang persoalan politik identitas itu tidaklah politik identitas dulu tidak seperti sekarang ya. Francis Fukuyama itu menulis buku bagus sekali judulnya Politik Identitas. Dia menggambarkan bagaimana dunia sekarang ini sangat didominasi oleh masalah identitas ya, apapun persoalan dilihat dari kacamata identitas dan kita tahu bahwa ketegangan juga terjadi di Eropa, di Amerika Serikat dan ya tentunya di Indonesia begitu. Ya, di dalam negeri kita seperti apa? Iya, di dalam negeri kita juga seperti itu, bahkan dalam konteks Indonesia sebetulnya kan ini persoalan laten ya, karena memang negara ini ketika didirikan itu terdiri dari berbagai macam suku, agama, luas luar biasa. Saya menyebut Indonesia itu sebagai the impossible nation sebetulnya, yang bisa menjadi satu karena ada gagasan tentang persatuan dan kesatuan. Dan kita harus sadar bahwa dari awal memang Republik ini ada perdebatan-perdebatan ideologi ya, dan rupanya itu menjadi istilah saya itu buaya begitu ya. Kalau nggak ada pemilu dia diam gitu anteng, tetapi begitu pemilu dia keluar dengan giginya. Lantas kenapa nama Jokowi yang masuk? Saya tambah lagi. Dan kita sekarang ini hidup di dunia medsos. Oke. Nah, media medsos itu membuat situasi dan kondisi itu menjadi berubah. Hoax menjadi luar biasa ya. Dan yang ketiga mungkin politisi kita ini juga menjadi semakin dalam tanda kutip nekat begitu. Saya tidak pernah terbayang seperti tahun 2014 ada yang namanya tabloid diterbitkan begitu dan isinya hoax. Ya, Jokowi disebut komunis, Kristen dan seterusnya dan itu beredar, diedarkan begitu rupa saya tidak pernah terbayangkan begitu. Ada situasi yang sekarang tidak terjadi di masa lalu. Nah, saya melihat dari hasil pemilu 2014 ke 2019 itu trennya makin mengeras sesungguhnya. Jadi kalau secara elektoral Indonesia ini terbagi dua sudah. Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Di Indonesia Timur Jokowi, di Papua dapat 90%, NTT 88%, Bali 91%. Di Sumatera Barat Prabowo 86%. Lalu kemudian di Aceh 85%. Nah, saya melihat isu-isu ini nanti di tahun 2024 yang akan datang itu akan terulang kembali, hakul yakin terulang kembali, dan pada tahun 2024 itu saya melihat itu akan sulit kita kendalikan. Nah, terus terang pemicunya adalah Mas Ade, waktu saya melihat Pilpres Amerika Serikat, itu tidak pernah terbayang dari saya bahwa ada calon presiden menolak hasil Pilpres, kemudian memerintahkan para pendukungnya untuk menyerbu Capitol Hill. Begitu. Saya melihat itu akan terjadi dalam konteks Indonesia dan lebih sulit dikendalikan, apalagi kita segera masuk 5G dan pada saat itu nanti terjadi akan banyak korban dan kalau kita tidak cegah dari sekarang hal itu akan terjadi. Jadi Jokowi dan juga Prabowo menurut Jokpro bisa mencegah Betul, itu semua, membuat bisa mencegah persatuan. itu. Ya, bisa mencegah itu. Kenapa? Satu, ya, Jokowi banyak pendukungnya, Prabowo banyak pendukungnya. Oke. Yang kedua, ya, dengan Jokowi Prabowo, saya hakul yakin insya Allah nanti ini akan melahirkan pasangan calon tunggal melawan kotak kosong. Nah, kalau melawan kotak kosong, ya pasti tensi politik akan turun sangat drastis. Tidak ada peluang bagi kalangan politik tertentu, ijtima ulama atau apapun memberikan stempel calon Islam kepada salah satu calon seperti yang terjadi pada Prabowo di pemilu yang lalu, begitu. Kotak kosong tidak mungkin distempel calon Islam, begitu. Dan pengalaman selama ini kalau lawan kotak kosong, ya dia akan turun, ya tensinya. Kemarin ada teman dari NTT, Pak Kodari di NTT Jokowi 2019 88%.
Kalau pasangan dengan Pak Prabowo, insya Allah 100%. Insya Allah itu dari saya, mohon maaf, dia Kristen ya. Bang Kodari juga nampaknya 100% Begitu. juga. Kita tanyakan tapi ke Mas Arief Puyono. Mas Arief, Ketua Umum Anda disebut-sebut namanya. Jokpro, Jokowi Prabowo. Anda 100% juga tidak keyakinannya? Tidak. Tidak. Ya kan? Karena ide 3 periode itu yang saya gulirkan lebih awal dari Mas Kodori itu, maksudnya adalah untuk masa depan bangsa ini. Ya, jadi ada 2 poin yang saya mau sampaikan. Pertama, saat ini kita sedang menghadapi COVID. Artinya negara dalam keadaan darurat. Kita tidak tahu COVID akan berakhir sampai kapan dan akan selesai sampai kapan, yang punya dampak terhadap perekonomian, kehidupan manusia, kita tidak tahu. Kalau 2024 dilakukan Pilpres, yang pasti ya kan akan ada risiko besar penularan COVID lebih besar. Ya, artinya kenapa saya menginginkan Pak Jokowi dilanjut 3 periode. Pertama, Jokowi adalah seorang pemimpin ya yang memang dibutuhkan oleh bangsa ini dalam keadaan saat ini. Ya. Lalu alasan kedua adalah untuk perbaikan politik Indonesia ke depan dan kesinambungan pembangunan Indonesia ke depan. Mas Arief. Kenapa? Politik Indonesia ini kan dagang sapi. Ya kan, tidak seperti di negara-negara yang sudah demokrasinya lebih maju. Artinya seorang presiden terpilih akan sibuk dagang sapi di tahun pertama. Ya, nah 2 periode juga di 2 periodenya juga sibuk. Ya kan, artinya tidak efektif. Padahal presiden ini model kayak Jokowi ini sangat dibutuhkan. Kita beri kesempatan lagi 1 periode. Ya, ada 2 jalan untuk melakukan 3 periode tersebut. Kalau di dalam keadaan darurat saat ini, ya mungkin dilakukan dekret presiden, yaitu perpanjangan masa jabatan presiden. Atau amandemen UUD 45 bahwa seseorang bisa 3 kali periode. Saya tidak mendukung Jokowi Prabowo sama sekali. Yang Anda dukung Tidak siapa Mas mendukung. Arief jadinya? Mas Arief. Kalau Yang Jokowi saya Prabowo... dukung itu adalah sistemnya. Oke. Sistemnya ya. Jadi kalau dibilang pemikirannya Mas Kodori ini hanya short term, hanya mengatakan 2024 itu akan ada polarisasi. Saya bicara untuk lebih jauh bangsa ini punya sistem politik yang lebih baik, ya kan? Punya kesinambungan pembangunan yang lebih baik. Jadi ada 2, yaitu dalam keadaan darurat dan dalam keadaan biasa untuk 3 periode. Yeah. Artinya unpremeditated dan premeditated. Ya, premeditated itu bisa kita canangkan. Kalau unpremeditated itu adalah tiba-tiba, yaitu adanya COVID. Artinya bisa saja Pak Jokowi mengeluarkan dekret presiden bahwa perpanjangan masa jabatan presiden juga DPR RI diperpanjang. Artinya kan tidak ada yang rugi. Mas Arief, ya kan berbagai manuver nampaknya tadi sudah Anda sampaikan untuk kemudian melanggengkan masa periode Pak Jokowi dengan berbagai alasan tadi sudah Anda jabarkan juga. Tapi Anda sebagai masih dalam lingkup politisi Partai Gerindra, bagaimana dengan Ketua Umum Anda, Pak Prabowo? Ya, nggak apa-apa kan. Kalau 3 periode kan dia juga punya kesempatan maju kalau dilakukan lewat Pilpres. Juga perpanjangan periodenya Pak Jokowi bisa dilakukan tidak melalui Pilpres, yaitu melalui dekret presiden bahwa negara dalam keadaan darurat. Gak ada masalah. Mas Arief. Dan rakyat pasti tidak marah. Yang Anda lihat jadi motif Jokpro ini apa? Majukan Jokowi dan juga Prabowo untuk 3 periode. Begini kalau motifnya ya, 1 alasan polarisasi salah. Ya. Karena apa? Kita kan bicara Indonesia ini ke depan untuk ribuan tahun, bukan untuk 2024. Lah Prabowo sama Jokowi itu umurnya sampai kapan? Iya kan? Apakah nanti kalau Jokowi dan Prabowo berkuasa tidak ada lagi Pilpres? Kan harus ada Pilpres. Apakah menjamin tidak ada polarisasi lagi? Kan tidak. Ya, artinya ya saya tidak mendukung Jokowi Prabowo. Bang Kodari ditanggapi dulu Mas Arief. Sampai situ dulu poinnya. Bang Kodari langsung ditanggapi Bang Kodari. Kalau saya sih first thing first aja ya. Jadi ya kita selesaikan satu masalah, kemudian ya nanti kita lihat lagi
masalah berikutnya. Yang jelas paling tidak kita bisa buying time ya. Menurut saya memang pada situasi dan kondisi sekarang ini kita sedang bertempur ya dengan pemikiran-pemikiran radikal yang sudah mulai punya kaki yang dalam karena selama ini relatif dibiarkan. Ya, saya melihat bibit-bibit itu paling tidak ya semenjak saya masih kuliah tahun 90-an lah. Berarti sampai sekarang kira-kira 20-25 tahun begitu. Jadi kita perlu waktu dan menurut saya dengan cara seperti ini kita bisa menyatukan kalangan nasionalis. Terus terang saya mau membangun aliansi nasionalis besar begitu. Sehingga kemudian aliansi nasionalis ini tidak dimanfaatkan oleh kalangan-kalangan radikal tadi itu gitu. Dia bersatu. Ilham yang lain sebetulnya adalah ketika Pak Jokowi mengajak Prabowo bergabung, itu informasi dari Kominfo, hoax turun 80% loh. Turun 80%. Anda bicara berdasarkan data ini? Iya, datanya dari Kominfo kalau ya. kita lihat raut mukanya sangat meyakinkan. Dari Maria, data ya. Kominfo ya, Meyakinkan. data Kominfo. Saya orang data, saya percaya kepada data gitu. Semua rancangan-rancangan atau pikiran-pikiran itu dasarnya adalah data gitu. Bang Kodari, Kenapa kalau Prabowo misalnya... juga karena data gitu loh. Nggak ada orang yang memang dipilih oleh masyarakat Indonesia selama ini selain Prabowo. Jadi singkatnya, momentum 2024 adalah momentum untuk menggabungkan cebong dan kampret dan meminggirkan kadrun. Supaya kadrun jangan sampai ikut-ikut memanipulasi kampret. Begitu. Oke, kita Iya. cukup sampai di situ dulu, Bang Iya. Kodari. Kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan. Kadrun Mas Adi dan juga kampret Mas Ade. digaungkan lagi kan itu udah cooling down lah Bang soal itu. Oh tidak, Bang tidak. Kodari. Jadi Ditahan begini, dulu, Bang saya Kodari. bilang Tahan ini dulu, adalah Bang Kodari. buaya. Maria, kita harus Nah, jeda dia dulu. buaya. Maria. Kita harus jeda dulu, pemirsa. Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui survei kami, melalui line Twitter di @catatanDemokrasi, setuju atau tidak setuju, ataupun mungkin juga bisa bertanya langsung ke Mas Adi, Mas Ade maupun Mas Kodari di sini. Usai jeda kami kembali saat lagi.